Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang sebuah tema tentang investasi kebaikan dan investasi keburukan. Nah, sobat semua mungkin tahu ya apa itu investasi. Investasi itu kita diam aja, ya. Kita bisa tidur-tiduran di tempat tidur, kita bisa berpergian wisata, ya. Saya wisata ke luar negeri, ya. Tapi uang itu terus mengalir, ya. Uang itu tak henti-hentinya terus mengalir ke kantong kita secara ini. Itu investasi. Investasi itu meskipun kita tidak bekerja, ya, kita santai-santai, maka uang itu akan terus mengalir. Ibaratnya kalau kita punya ya sederhananya punya 100 kos-kosan, ya. Kita punya 100 kos-kosan, ya. Kita tinggal ya leha-leha di rumah, ya, nonton TV atau apa gitu. Uang itu akan terus mengalir. Setiap bulan kita akan diberi pemasukan dari hasil kos-kosan yang kita miliki. Itu namanya investasi. Nah, kemudian bagaimana investasi pahala dan investasi dosa itu? Investasi pahala kita diam aja atau kita melakukan kegiatan yang lain, tapi kita mendapatkan pahala dari kegiatan kita yang terdahulu, ya. Contohnya seperti ini. Sobat punya uang, ya. Tolak misalnya sobat ingin sedekah dengan uang 1 juta. Nah, dengan uang 1 juta itu sobat membelikan Al-Quran dan mendapatkan 10 Al-Quran. Sobat bagi-bagi Al-Quran itu pada penghafal Al-Quran. Nah, setiap para penghafal Al-Quran itu membaca Quran yang sobat berikan, maka sobat akan mendapatkan pahala. Ingat ya, 1 huruf Al-Quran 10 kebaikan. Jika masing-masing penghafal Al-Quran itu membaca misalnya nih ya 1 juz Al-Quran per hari, ya. Taulah 1 juz itu berapa ya? Ya anggap aja 1000 kebaikan lah, atau 1000 huruf lah. 1000 huruf berarti satu orang penghafal Al-Quran itu sudah memberikan kepada kita sebuah pahala, ya, 10.000 pahala per orang. Kalau 10 orang kali 10 itu baru 1 hari, ya. Bayangkan kalau 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, ya. Bayangkan juga ketika para penghafal Al-Quran itu juga mengajari, ya, kepada yang lain. Mereka sebagai pengajar atau guru TPA atau guru SD yang tugasnya adalah membimbing tahfiz anak-anak. Semakin banyak sekali, ya, semakin banyak lagi pahala yang kita dapatkan dari sedekah Al-Quran kita. Itu namanya adalah amal jariyah atau investasi pahala. Misalnya juga kita berinvestasi, ya, dengan ikut menyumbang pembangunan masjid, itu juga sama. Ikut menyumbang pembangunan gedung sekolah itu juga sama, ya. Intinya adalah perbuatan baik kita, ya, yang kita lakukan kepada orang lain dan orang lain itu terus, ya, melakukannya, bahkan menyebarkan kepada yang lain, itu juga investasi pahala kita. Sederhananya kita share konten, ya, di grup-grup sosial media, ya, entah itu Facebook atau mungkin WhatsApp, ya. Kemudian ada yang riset lagi, kemudian ada yang melakukan, maka kita dapatkan pahala hanya sekedar share itu. Itu namanya adalah investasi kebaikan. Jadi dia akan terus, ya, menambah pundi-pundi pahala di bahu kanan kita. Nah, kemudian bagaimana, ya, konsepnya investasi dosa. Jadi ada investasi pahala, ada investasi dosa. Konsepnya adalah, ya, kita melakukan dosa, ya, tetapi dosa itu akhirnya diikuti oleh orang dan kita akan mendapatkan dosa dari orang yang melakukan. Ingat, ya, dengan cerita Habil dan Qabil, ya, di mana Qabil membunuh saudaranya Habil, ya, maka setiap ada pembunuhan, ya, di dunia ini, si Qabil itu akan mendapatkan bagian dari dosanya karena dia yang melakukan pertama kali. Ya, saya contohkan misalnya, ya, ada seorang namanya Fulan, dia reshare, ya, gambar yang bikin dosa, ya, gambar yang kalau dilihat itu jadi dosa, gitu misalnya, atau sebuah video yang kalau kita tonton itu jadi dosa.
ya, dia reshare ya sebagai mainan, bentuk canda-candaan ya. Kemudian dari grup itu lihat ya, kemudian ada grup itu juga sebagian reshare lagi. Nah, setiap orang yang melihat gambar itu, setiap orang yang mereshare gambar itu, maka orang yang pertama kali melakukan share itu dia akan mendapatkan dosanya. Misalnya nih ya, ada 100 orang melihat gambar itu, maka dia mendapatkan 100 dosa. Padahal dia tidak melakukan, padahal dia hanya satu kali share ya, satu kali share saja, tapi dia mendapatkan 100 dosa karena ada 100 orang yang melihatnya. Lalu bagaimana yang reshare ya, kemudian di reshare lagi ke grup yang lain, dilihat lagi, wow semakin banyak dosanya. Nah, contoh yang lain misalnya, ada seorang anak anak kecil ya, dia dipotong yang ya karena dipotong mendekati botak lah gitu ya. Kemudian ada tetangganya mengatakan, botak gitu kan. Nah, ketika tetangga itu mengatakan botak itu, kemudian diikuti oleh teman-temannya ya, teman-teman juga manggil dia botak, anak-anak yang lain juga manggil dia botak, bapak-bapak yang lain yang nongkrong juga manggil dia botak, sehingga anak ini menjadi minder. Ini juga dosa jariah, dosa yang prestasi dosa gitu ya. Nah, setiap anak ini trauma, sedih, marah, jengkel, dipanggil botak, maka bapak yang pertama kali manggil botaknya akan mendapatkan dosanya. Setiap orang-orang yang ikut-ikutan bapak ini memanggil, kalau misalnya ada 100 orang yang memanggil botak, maka bapak ini juga akan mendapatkan dosanya. Nah, inilah konsep dari amal jariah ya dan dosa jariah. Makanya jangan heran ketika di akhirat nanti ada orang yang terkaget-kaget ya. Ya Allah, saya nggak melakukan ini semuanya, tapi luar biasa nih, pahalanya besar banget ini. Ini pahala saya, gitu kan? Iya, itu pahala kamu karena kamu menjadi pelopor kebaikan. Nah, beda ketika ada orang, wah ya Allah, saya nggak melakukan ini semuanya, kenapa ini ditimpakan ke saya dosa-dosa itu? Gitu. Kata Allah, ya karena kamu jadi pelopor keburukan. Nah, inilah konsep investasi pahala dan investasi dosa. Semoga kita lebih banyak ya melakukan perbuatan yang menjadikan investasi pahala bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.